dengan Bapak Haji Dadang Haliluyo. Haliluyo, salah, maaf sebelumnya. Insya Allah riwayat pendidikan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Aktif saat ini adalah sebagai Ketua DKM Masjid Raya Bogor dan Ketua DKM Masjid Rosniah Al-Ahmad. Oke, baik, untuk waktu dan depan saya persilakan langsung dengan Bapak Haji Dadang untuk mengisi kegiatan di sini. Kelihatan wajahnya? Yang itu silahkan, yang ini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar Pak? Bu? Alhamdulillah. Menjelang Idul Fitri ya, biasa persiapan 10 hari pertama masjid penuh, 10 hari kedua mall penuh, zakat mall, 10 hari ketiga stasiun dan terminal penuh. Nah itu konsepnya ke sana ya Mas. Ya Mas atau Akang panggilnya? Mas Akang boleh. Mas Akang ya, Akang Mas ya. Hari ini insya Allah kita akan bahas bab ikhlas. Ini saudara-saudara saya dari sini semua, Pak. Kemana Bang Pak? Alhamdulillah ya. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Dulu sering bagi-bagi bonus, sekarang insya Allah kita sama kelihatannya. Insya Allah. Ya, kalau nggak kebagian harus ikhlas ya. Karena judulnya nggak ikhlas. Membentuk pribadi yang ikhlas. Ini ada bahasa Inggrisnya ini, saya nggak bisa bacanya apa nih? Yang mana Pak? Yang merah itu. Oh, yang merah. Ya. Winner with love. Oh, ya. Jadi Cinta artinya menangkan dengan cinta itu. ya, kemenangan dengan cinta. Jadi kemenangan Ramadan itu harus penuh cinta, ya, kasih sayang antara kita dengan duafa, bukan sesama, ya. Jangan-jangan nanti lintas peristiwa ke situ ya. Ini suaranya boleh ditambah agak, atau mungkin saya hanya yang berat. Oh kayaknya sound systemnya menghadap ke sana ya. Apa itu ikhlas? Yang dimaksud dengan ikhlas adalah melakukan sesuatu amal perbuatan yang tidak diniatkan karena makhluk, tapi diniatkan dan dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Seperti Ramadan. Kalau kita kemarin bahas di bulan Ramadan ini ada yang disebut dengan puasa, ada yang dimaksud dengan saum. Puasa berasal dari bahasa Sanskerta, artinya yaitu paasa, yang artinya menyiksa diri. Saum berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Umat Islam tidak dianjurkan puasa, tapi diwajibkan saum, menahan diri. Makanya kalau bisa Telkomsel dulu tuh, selamat berbuka saum. Hanya orang nggak tahu saum itu apa. Padahal itu puasa tuh bahasa orang lain tuh. Kalau bahasa Islam itu, bahasa kita itu saum, menahan diri. Jadi bagaimana kita menahan diri? Kan sehari semalam kan dikasih oleh Allah jatah makan 3 kali. Harusnya pagi, siang, sore. Begitu bulan Ramadan tinggal 2 kali. Tahan yang satu itu untuk sedekah. Ini mah enggak, yang satu disedekahkan ke maghrib. Kumpul-kumpul di maghrib. Segala macam dikumpulin di maghrib. Ada kolok, cendol, betul, cireng, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya zikir juga beda. Harus subhanallah walhamdulillah, ini beda. Kolok dulu, cendol dulu. Kolok dulu, cendol dulu. Berpikiran zikir.
Karena satu tergantung niat. Orang yang tidak saum pun kalau niatnya saum, insya Allah saumnya akan diberi kekuatan oleh Allah. Beda dengan yang tidak punya niat. Niat itu letaknya di hati. Makanya jangan sampai, maaf kan sekarang begini, ada yang mengatakan yang melafazkan niat itu bid'ah. Ada juga yang mengatakan yang di dalam hati saja itu bid'ah. Akhirnya nggak ada yang niat, kan masalah. Ada dua orang pemuda lagi berdebat. Kamu sholat subuh? Iya. Kunut bid'ah. Kata yang laki yang kunut, kamu yang nggak bid'ah. Datang pemuda yang baru, kamu nggak sholat? Nggak, daripada bid'ah. Jadi nggak ikut sholat. Yang kunut bid'ah, yang nggak bid'ah, akhirnya nggak sholat ya. Pulang aja lagi. Kamu nggak sholat? Nggak, daripada bid'ah. Jadi kalau masalah-masalah urusan ubudiyah tuh ya cobalah perhatikan. Makanya dijadikan kehidupan dunia itu dengan niat. Salah satunya harus ikhlas. Tidak boleh ada beban. Dan setiap orang memperoleh dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan atau dia dapatkan, atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ditujunya. Dari riwayat Bukhari Muslim. Misalnya karena melihat seseorang cantik, lihat niat saya ingin menikahinya, akhirnya menjadikan jalin hubungan. Begitu menikah terjadi, sebelum menikah saya di dunia ini tidak ada yang cantik kecuali engkau. Begitu sudah menikah, saya ternyata di dunia ini semuanya cantik kecuali engkau. Dari muslim, karena dia niat nikahnya karena cantiknya. Coba kalau karena Allah aman, makanya banyak yang rumah tangga bubar karena itu urusannya, niatnya yang salah. Begitu punya anak, lihat datang jalan-jalan ke mall, lihat anak orang nangis, ingat anak sendiri. Lihat istri orang lewat, lupa istri sendiri. Makanya di bulan Ramadan tahan, namanya juga saum. Untung Allah masih kasih dalam 1 tahun 1 bulan. Ramadan itu dalam bahasa umumnya disebut pembakaran, membakar dosa-dosa kita. Selama Ramadan harusnya begitu. Halo? Pada bingung begini? Bapak dan Ibu senang lihat ulang bulu? Enggak. Jijik? Ulat bulu berjalan masuk ke dalam sebuah kepompong, melakukan metamorfosis, keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Senang jadi kupu apa? Lihat kupu-kupu. Senang. Harusnya kita itu begitu. Sebelum Ramadan banyak maksiat dan dosa, masuk ke dalam Ramadan, terjadilah pembakaran di dalamnya, berbagai maksiat dan dosa digulung di sana dengan banyak ibadah, keluar menjadi seperti manusia yang memiliki sifat seperti kupu-kupu yang indah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Tuh judulnya begitu. Barang siapa yang masuk ke dalam Ramadan dengan iman dan kesungguhan hati kepada Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama min dambihi. Seperti bayi yang akan dilahirkan. Luar biasa. Masuk kembali ke ikhlas. Jadi kalau lihat isi orang, oke. Ya oke. Sekarang lihatlah orang ikhlasnya seperti apa sih? Kita lihat ciri-cirinya. 1, ciri orang ikhlas tidak mudah kecewa. Seorang yang ikhlas yakin benar bahwa apa yang telah diniatkan dengan baik, lalu terjadi atau tidak yang diniatkan itu, semuanya pasti telah dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara beres-beres sekarang misalnya ini, udah rapi-rapi, tahu-tahu direktur datang ke sini, wah kayaknya kurang memadai sini, kita pindahkan aja ke Selipi. Terus udah rapi-rapi nggak jadi, berarti tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas, alhamdulillah Pak, beresin ya Pak, beresin, gampang, balon peletuk, gampang. Kan tidak ada masalah. Biasanya kita tuh mudah kecewa melihat sesuatu. Datang nengok teman ke rumah sakit, sampai di sana di rumah sakit susternya bilang, maaf Pak, tadi yang sakit itu teman Bapak, iya, baru saja pulang. Oh, saya udah datang jauh-jauh pulang. Memangnya nggak boleh orang sakit sehat? Memang. Kalau saudara ikhlas, setiap langkahnya dibalas oleh Allah, setiap tetesan keringatnya
dibalas oleh Allah. Sama dengan ibu. Udah pada nikah belum nih? Pada curiga dari wajahnya sih. Ibu masak, udah masak rapi, bikin nasi goreng misalnya, dibuat telur, ceplok, di sini terong, tomat, dihias. Begitu sampai suaminya datang, bang, ini nasinya sudah siap. Enggak, abang mau udah makan di kantor. Oh, nyelok. Berarti tidak ikhlas. Kecewa jangan, kecewa jangan, jangan. Dan tidak kecewa juga tetap aja tidak dimakan. Mau golong tidak dimakan, senyum tidak dimakan, lebih baik nggak jadi bang, nggak, udah biar saya makan sambil golong udah ya, lumayan. Daripada ini mah sudah capek-capek masak, diomongin lagi ke anaknya, dasar suami nggak tahu diri. Kata anaknya, mama ada apa? Lihat tuh bapak kamu, mama udah capek masak, udah bikinin yang terbaik, ternyata nggak dimakan. Apa-apa itu suami itu, model itu. Kamu jangan mau punya bapak seperti itu. Jelas bapaknya dia. Ya, anak tuh nanya, mama ada apa? Kenapa mama nikah sama dia? Sambil pergi ke kamar dia bilang, nggak ada lagi. Dan nggak usah saling kecewa lah di antara kita. Apa yang kita lakukan ini karena Allah aman, jelas. Saya suatu ketika diundang ke Cicurug, dari Bogor ke Cicurug itu sekarang puntennya macetnya subhanallah. Bisa 5 jam saya ke Cicurug. Saya pagi-pagi subuh jam 4:30 habis sholat subuh waktu itu, jam 5 udah berangkat. Karena acara jam 8, khawatir macet. Sudah kejar-kejaran di jalan, wah subhanallah. Sampai sana alhamdulillah Pak, benar kata itu. Telepon, Pak Ustadz sampai di mana? Ini jemaah sudah nunggu, insya Allah jemaahnya 3.000. Saya bilang mau 3.000, mau 2.000, mau 100, mau 5 orang. Saya kalau diundang saya insya Allah ceramah. Tapi Pak Ustadz, jangan pakai tapi, saya sebentar lagi sampai. Maksudnya mau menjelaskan jamaahnya siapa. Karena saya tuh begitu sifatnya sudah, begitu sampai kaget, lapangan penuh Pak di Alhamdulillah, tertutup semua sama orang, mobil aja nggak bisa masuk. Begitu saya turun kaget, astagfirullahaladzim. Saya diam aja terbang. Saya baca di panitianya, Pak maaf panitianya ini benar ini yang undangnya Ustaz Dadang. Oh iya Ustaz Dadang datang dulu ya. Saya oh ini Ustaz katanya. Iya. Saya kaget kenapa yang hadirnya itu 3.000 orang lebih. Itu anak TK sekecamatan itu. Luar biasa. Saya sudah siap melihat wajahnya berjanggot, kumis dan sebagainya. Tahu datang ke sana anak TK mau balik lagi udah nyampe. Saya diam aja dan paling besar kayaknya di depan itu sendirian. Karena para pembimbingnya di belakang semua. Karena takut anaknya kabur. Saya diam di depan sama kepala sekolah atau sama camat waktu itu. Pak Ustadz mohon dikasih siraman rohani. Pujian itu, alhamdulillah Pak. Ini memang kenapa? Ini tanggung jawab. Ketika kita diuji oleh Allah seperti itu, biarkan saja. Sudah perjalanan hidup, naik ke panggung, bola backland terbang, ada kapal-kapalan naik, ada anak 6 orang naik ke punggung. Pak Ustadz, terima aja. Dari bebet ini anak batu. Subhanallah, maka diujilah keikhlasan itu setiap waktunya. Saudara di sini bekerja apapun, orang yang ikhlas itu aman, tidak berharap kepada pimpinan, bekerja dengan baik, mau ada pimpinan mau tidak, nyaman pekerjaan. Ini mau kalau ada pimpinan, susu begitu nggak ada, bebas, berarti masalah. Gawat. Kalau kerja hanya cari duit, bagaimana kalau mati sebelum gajian? Kan repot. Dengan gajian meninggal. Makanya tujuannya jangan sampai pekerjaan itu tujuannya uang, tujuannya ibadah, nyaman itu. Melayani dengan sepenuh hati. Kayak orang kerja di bank jadi kasir. Kalau ada orang bawa uang ratusan juta, nyetor, senyumnya lebar. Begitu orang ngambil ratusan juta, cemberut, kan lucu. Kita juga sama di sini. Bagian CS mana di sini, bagian depan? Ada? Telkomsel kan paling rodit bagian depan. Orang yang nggak punya dosa dimarahin. Yang dosanya pulsa yang dimarahin dia. Benar itu. Saya pernah lihat di Bogor tuh ya, ada orang sampai mempeng-peng marah-marahin sama orang itu di depan. Itu si ibunya dia, iya Pak, iya Pak, bingung. Saya bilang, iya aja bilang, gak diyakin juga tetap marah dia. Gitu. Diomongin, dilawan, malah marah. Saya
laporin loh. Mangga, iya Pak, udah gitu aja. Jangan sok berani mah, kan repot kita juga. Terima aja lillahi ta'ala. Dua, ciri orang ikhlas itu tidak rindu pujian dan penghargaan. Pujian hanyalah sangkaan orang kepada kita, padahal kita tahu sendiri keadaan yang sebenarnya. Kita sering terkecoh dengan apa yang disangkakan orang kepada kita dan meninggalkan keyakinan kita terhadap diri sendiri. Ketika dipuji kita bangga, berarti kita tidak ikhlas. Orang ikhlas mah mau dipuji mau dihina sama, nggak ada beban. Kalau seandainya saudara dipuji, saudara harus istighfar. Kenapa? Karena pujian itu semata-mata karena Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Kalau orang tahu dosa-dosa kita mah nggak akan ada yang muji. Anak kita juga mungkin nggak mau gaul sama kita. Lihat, astagfirullahaladzim si papa, gitu. Tapi karena dia tidak tahu, dia muji papa yang baik. Di luar mah dunia lain. Halo? Kenapa serius biasa aja, tenang. Jadi artinya apa? Ini masalah kehidupan. Ikhlas itu letaknya di hati. Maka barang siapa yang ingin bangga dengan pujian, sombong dengan dunia yang dimiliki, Allah Maha tahu kesombongan itu yang layak siapa. Saya pernah ceramah di Pondok Indah, ada ibu-ibu gelangnya panjang segini, nggak tahu emas, nggak tahu kaleng. Saya tanya, ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Saya, bolong. Saya tunjuk, ibu bertanya apa? Nggak jadi Pak Ustaz. Apa yang kita banggakan ini dunia titipan Allah, rumah titipan Allah, mobil titipan Allah. Ciri orang yang tidak ikhlas itu kelihatan. Ketika dia punya motor jelek ya, maaf, ke tetangga tuh tiap pagi, Assalamualaikum. Begitu motornya bagus ditanya, Assalamualaikum. Cuek. Nah berarti masalah hatinya. Kalau dia misalnya orang ikhlas, motor jelek, mobil jelek, motor bagus, mobil bagus, gak berubah dengan tetangga. Itu cirinya orang ikhlas, aman. Kalau kita bangga dengan dunianya, ingin dipuji, dihargai, aduh ya Allah, rugi. Terus terang saja, perlu kita pahami bahwa pujian itu adalah ujian terberat dalam hidup. Makanya orang banyak yang dihina itu sukses daripada orang dipuji. Terus terang aja. Tapi jangan dihukum toh. Kita dihina malah marah. Padahal Rasul aja yang mulia dihina. Harusnya kita keluar rumah, ayo siapa yang hina saya, ayo. Kita kan hina betulan ya. Rasulullah SAW yang mulia saja dihina, masa kita nggak ada yang menghina? Harusnya aneh. Kok kita nggak ada hina ya? Gitu. Cari Pak jadi ya. Tapi jangan menghina saya, biasa aja. Teorinya begitu. Saya ingat cerita ini Pak kemarin. Saya pulang ceramah dari ITB di Bandung. Itu begitu di Ciumbuleuit Pak. Dan saya berdua dengan santri. Saya bilang, saudara kalau dibilangin monyet, terima jangan. Ya bukan monyet. Harusnya, monyet, bukan. Lihat bulunya kurang. Kamu belum tahu monyet ya? Kasih ada lu, gitu. Ternyata Allah memuji saya begitu di Ciumbuleuit, kayak angkot Pak. Wah, nggak ngalangin jalan. Saya kan langsungnya rada beda. Tot, masih rugi. Tot, gitu. Masih rugi. Lama, segitu saya mau turun, kelihatan mungkin dari angkot. Saya begitu buka kaca, turun. Begitu lewat, si angkot buka kaca. Monyet, gitu. Hati itu mulai. Ya Allah, kata santri. Pak, Bapak kalau dibilangin monyet, diam. Itu kan untuk orang lain. Begitu. Tapi ternyata terasa benar Pak. Begitu saya sebut monyet, ke sini. Saya bukan monyet. Gitu. Jalan aja tuh mobil sampai pulang. Baru seumur hidup tuh waktu itu. Kalau si angkot itu tahu bahwa saya ustaz, mungkin dia tidak akan begitu. Untung dia nggak tahu. Dan kalau si angkot itu tahu saya banyak dosanya, mungkin lebih parah lagi nyebutnya monyet buruk kan begitu. Untung alhamdulillah. Makanya dari itu, siapa yang ingin dipuji, dihargai, pasti capek hidupnya. Punya tas baru ingin kelihatan dipuji orang, nggak ada yang muji. Kok nggak ada yang muji sih? Astagfirullah. Rugi. Sekali ada yang muji, ibu tasnya baru ya? Iya, anak saya baru pulang dari Paris. Datang sebelahnya, yang itu mah Tajur juga banyak. Enak lagi. Kita mana harapannya dihargai aja, punya pekerjaan ingin dihargai, dihormati. Rugi.
Semakin kita ingin dipuji, semakin mengharapkan pujian, semakin banyak kecewa. Maka dari itu siapapun yang menjadikan golongan orang yang ikhlas, insya Allah jauhkan dari pujian makhluk. Banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat cerita si itu ya, Sebejo. Itu Sebejo nggak? Sebejo itu sekolah. Begitu keluar dari sekolah, kumpul di dalam, gurunya nanya, anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Ucuk tangan, semuanya mati. Termasuk si Bejo. Gurunya lagi bilang, yang ingin masuk surga berdiri. Semuanya berdiri, kecuali si Bejo. Gurunya kaget, Bejo, kenapa kamu nggak berdiri? Memang kamu nggak mau masuk surga? Si Bejo mengatakan, memangnya ke surganya sekarang, Pak Guru? Kalau itu si gurunya digondok si Bejo nak kepinteran. Kalau ke surganya sekarang saya berdiri duluan, Pak Guru. Tuh gitu. Jadi artinya hukum ikhlas itu begitu. Dimanapun kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai keadaan. Maka dari itu siapapun yang bekerja karena Allah aman, tidak akan hidupnya teraniaya. Siapapun menikah karena Allah aman, tidak akan teraniaya. Kenapa manggut-manggut itu? Tidak masalah. Pengen aja. Oh mau nikah? Oh udah. Berapa? Iya, nanti ya direkam ya. Sini cukup satu aja mas ya. Satu di Bogor, satu di Bandung. 3. Tidak rindu balas budi. Orang ikhlas itu bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Saya ingat cerita ini, balas budi ini luar biasa. Ada seorang pemuda di Bandung, 3 minggu yang lalu saya ceramah di Bandung. Dia bercerita tentang kakeknya, tukang beca di Suci. Si kakeknya ini kalau bulan Ramadan dia mangkal di perempatan, dia lihat itu. Begitu menjelang maghrib datang mobil turun membawa kantong besar bagi-bagi tukang beca, termasuk dirinya. Si kakek itu begitu dikasih dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngasihnya kakek, kenapa bilangnya innalillah bukannya alhamdulillah? Innalillah Pak, kenapa Bapak saja yang bisa bagi-bagi, kenapa saya nggak bisa? Saya innalillah Pak, nggak bisa bagi-bagi begini, saya sedih Pak, nangis si kakek. Suatu ketika dia nazar, malamnya tahajud. Dia mikir apa yang harus saya lakukan, orang lain kok mampu sedekah, saya enggak. Kemudian dia berdoa kepada Allah, pagi-pagi dia datang ke istrinya. Ma, ada apa Abah? Ma harus sangat siap kalau Abah setiap hari Jumat tidak akan ngasih ke emak uang. Memangnya kenapa? Ma, Abah sudah niat setiap hari Jumat Abah mau sedekah. Sedekah bagaimana? Kan kita juga kekurangan. Pokoknya siapa yang naik beca, yang becanya Abah gratis kalau hari Jumat. Waduh, sampai begitu sih mak kaget. Mak, jangan ganggu Abah. Abah sudah yakin dengan pertolongan Allah. Benar, hari pertama Jumat ngeleleh, nggak bisa apa-apa si Abah karena makan kurang dan sebagainya. Tapi Jumat berikutnya Allah kasih rezeki di hari Kamis lebih banyak, subhanallah. Jumat berikutnya berlipat. Jumat yang sebulan kemudian dia lihat di seberang jalan ada mobil BMW mogok. Begitu disamperin, Pak, kenapa mobilnya mogok nih, Mang? Kurang air, beliin Mang. Beliin lah air. Minumkan ke BMW itu air. Di starter nggak jalan-jalan. Si bapaknya bilang, Mang, udahlah biar sopir saya ngambil. Mang sekarang anterin saya ke Gasibu, ke rumah. Ternyata rumahnya Gasibu, dari Suci ke Gasibu kan lumayan. Digoes lah beca itu sampai di Gasibu rumah yang mewah itu. Kemudian si Mang nyampe ke sana, dibayar 10.000. Si Mang bilang, maaf Pak, tidak usah bayar. Wah, barangkali kurang, dikeluarin 50.000. Mang ini Mang, maaf Pak, gak usah bayar. Kuhul si bapak keluarin 100.000, barangkali ini. Kata si Mang, maaf Pak, ada apa? Ini hari Jumat, saya sudah niat sedekah. Siapa yang naik beca saya gratis. Bilang si bapak Mahullah, diam dia. Kenapa gratis Mang? Saya ingin seperti orang lain sedekah Pak. Tapi kan saya orang kaya, masa dikasih sedekah sama Mang? Itulah niat saya. Siapapun yang naik beca gratis. Ditanya, Mang kenapa? Pak, terus terang saya setiap lihat orang bagi-bagi uang, bagi-bagi ini saya tuh menangis, saya ingin bersedekah. Kenapa saya tidak mau? Si bapak berlinang air mata. Pergilah si Mang.
Jumat berikutnya istrinya bilang, Pak, kita coba lagi, si bapak masih ada nggak di sana? Datanglah ke sana, naik becak duaan, istri dengan suaminya. Dari suci ke Gasibu, si emak dengan niat karena Allah, digoes saja sambil. Pokoknya karena Allah, hatinya ngomong gratis. Tapi karena sudah niat bulat, dia tidak berubah niatnya itu. Sampailah ke rumahnya, si bapak ternyata sudah menyiapkan uang. Mang, ini uang 1 juta, barangkali cukup buat kehidupan emak. Apa kata si emak? Maaf Pak, Bapak tahu tidak ini hari apa? Jumat, gratis kata si emak. Berapapun Bapak bayar ini Jumat gratis. Saya sudah niat tidak ada pembalasan di hari Jumat. Saya sedekah Pak. Menangis si bapak dan si ibu. Si ibunya naik, Pak, salah mungkin ada apa? Jangan Jumat kesananya, Minggu gitu. Coba naik kente gitu bahasa Sunda. Akhirnya hari Minggu datang, ternyata niatnya lain, bukan untuk naik becak. Dicarilah rumah si bapak ini, ternyata rumahnya punten kumuh, gentengnya juga pada bocor. Si ibu duduk di sudut sambil bingung lihat rumahnya. Datang si emak, Mang, udah datang? Iya Bu. Mang, berapa anak? 2. Istri ada? Ada. Ibu dan bapak sudah niat, Mang berangkat ke tanah suci karena Mang sudah menggugah hati ibu dan bapak. Subhanallah, berangkat ke tanah suci, yumpiku nafis saroi wa doroi, karena menafkahkan harta di jalan Allah, tidak butuh balasan dari manusia. Allah membalas segala sesuatunya yang diniatkan. Makanya kalau saudara bekerja hanya niat cari duit mah gampang Allah kasih. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah Allah menciptakan binatang melata di muka bumi kecuali lengkap dengan rezekinya. Kenapa kita panik? Banyak orang di sana yang kakinya buntung, dia hidupnya bahagia, punya istri, punya anak. Kenapa kita yang sempurna tangannya, otak sempurna, kaki sempurna, masih banyak mengeluh dalam dunia ini? Berarti kita kurang syukur. Kalau kita hanya mencari pembalasan dari manusia, merugi. Istri ingin dibalas oleh suami, rugi. Suami ingin dibalas oleh istri, rugi. Carilah pembalasan dari Allah yang terbaik. Bulan Ramadan ini, mari Allah akan memberikan balasan kepada siapapun yang berbuat. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat, Allah kasih pahalanya seperti sholat wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib, Allah lipat gandakan pahalanya. Makanya kalau yang jarang baca Quran, waktunya sama 12 jam pagi sampai sore, nggak ada satupun ayat yang dibaca, rugi. Waktunya sama, hasilnya beda. Belum sholat lagi milih-milih imam. Kalau imamnya bacaannya pendek, bahagia minta ampun. Kata imam, qul huwallahu ahad, ikut mangap, Allahu somad gitu. Kalau imam bilang Yasin, hatinya ngomel, pasti lama gitu. Padahal imam cuma 1 ayat, Yasin, Allahu Akbar. Imam cuma 1 ayat, bisa sudah panik. Taraweh yang 23 nyari yang 11, luar biasa. Kenapa nih? Baterai low, baterai bisa. Gak apa-apa. Kita mah lihatnya kan wajah saya bukan sana. Tenang kan? Hei orang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, dan jangan menyakiti perasaan penerima seperti orang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ibu dan bapak, kalau ngebahas ini saya suka ingat diri sendiri. Kalau saum bisa ria nggak? Bisa ria nggak saum? Saum terasa rada asinnya. Puasa bisa ria nggak? Enggak. Kalau sholat bisa lihat? Bisa. Sholat di belakang ada mertua, beda bayar. Yang mertua. Dikasih. Mudah-mudahan masuk surga. Tapi jangan sekarang ya Mas. Sholat bisa lihat. Haji bisa lihat. Bisa, buktinya pulang haji dipanggil Bapak, tidak nengok, semua nengok Pak Haji. Oh, pengen disebut Pak Haji, berarti lihat. Sedekah bisa lihat? Bisa. Di mana-mana macet sekarang punten ya. Jalan tol macet, masuk ke sini macet. Saya juga nanti sore pulang dari sini ke BNN, buka di sana insya Allah di BNN, Badan Narkotika Nasional.
bukan buka pakai narkoba, bukan. Memang ada Pak Gelis kan buka bersama beliau sore. Khawatir macet, ya begitu. Mana-mana macet sekarang. Yang tidak macet kan cuma satu. Kolpak infak di masjid jarang macet. Kalau saudara Jumatan ada kolpak lewat jarang macet, itu lancar. Gak punya terminal. Yang tidur aja tahu. Jarang macet. Sekali ada yang menangkap bapak-bapak ngambil uang 1.000, udah rusuh, tutupin bang, takut ketahuan. Begitu ngambil 20.000, udah. Apalagi 100.000 nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Iya. Makin besar sedekahnya biasanya makin ingin terlihat. Kita begitu. Makanya kemarin saya tanya di sini, kalau zakat berapa persen? 2,5%. Kalau uangnya 1 juta berapa zakatnya? 25.000. Ringan nggak? Ringan nggak? Berani masukin ke kotak besar 25.000? Nah. Kalau uangnya 10 juta berapa zakatnya? 250.000. Ringan. Nah. Kalau 100 juta berapa? 2,5 juta ringan. Nah. 1 miliar 25 juta ringan. Ringan saja karena duitnya juga belum ada. Kita mah duit belum ada, pelitnya udah duluan. Malam-malam mimpi sama istrinya, mah kalau besok punya uang 1 miliar diapain? Kata istrinya, saya mau beli amplop Pak, keliling kampung, bagi-bagi biar habis. Suaminya ngotot, enak aja, duit susah dicari, dibagi-bagi. Buat kita mana? Kita mau ngelamun lagi aja Pak. Gampang. Baru melamun, pelitnya udah duluan. Kita baru melamun, pelitnya udah di depan. Maka itu wajar kalau rezeki kita ditahan oleh Allah. Dah, jangan minta balasan kepada manusia lah. Manusia mah begitu adanya. Maaf Bapak dan Ibu, bukan kesalahan ini, bukan punya saya. Maksudnya punya saya mah tidak sebaik ini. Bisa mati di tengah. Ikhlas masih lalu. Dan ikhlas itu tidak boleh diucapkan. Contoh, Bapak ikhlas, saya ikhlas, tapi tidak. Sampai mengatakan saya ikhlas, nanti enggak itu. Orang yang ikhlas itu insya Allah tenang, senyumnya tulus, beda tahu mukanya juga lain. Makanya seorang suami yang ikhlas kepada istrinya pandangannya beda. Benar ya? Bukan dua pandangannya kan gitu ya. Istri, suami sama orang ikhlas. Yang keempat, senang beramal sembunyi-sembunyi. Yang kelima, karena mau habis tidak membedakan pergaulan dan tidak egois. Orang yang ikhlas tidak terhalang oleh apapun untuk bergaul dengan saudaranya. Apabila dia dititipi amanah kekayaan, maka berusaha untuk hidup bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah daripada dirinya dalam ukuran duniawi, mungkin saja dengan keterbatasan dunia yang dimiliki oleh saudaranya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelebihan dalam hal akhirat. Jangan menghina tukang sepatu sambil saudara pakai sepatu. Itu datang anaknya, Pak, ada apa? Ujang naksir itu tuh siapa? Itu anak tukang sepatu. Gak boleh. Orang sepatu rendahan begitu. Kamu mau nikah sama anak tukang sepatu sambil si bapaknya pakai sepatu? Kalau dia menghina tukang sepatu, jangan pakai sepatu. Ini menghina tukang sepatu, sepatunya dipakai, kan lucu, aneh. Karena itu kita jangan membedakan pergaulan siapapun. Kita nih misalnya ada hajatan di rumah, hati-hati saudara, meskipun di komplek di situ di belakang itu ada kampung. Jangan hanya orang komplek yang diundang, undang orang kampung. Dan makanan yang enak mah orang komplek atau pejabat itu sebagai udah biasa. Begitu orang kampung lihat makanan untuk perbaikan gizi, undang mereka. Tapi kan Pak, amplopnya suka kosong. Jangan urusan amplop. Ini mah yang dilihat amplop. Bawa amplop nggak gitu. Kadang-kadang maaf yang dibeda-bedakan berarti tidak ikhlas tuh hajatannya. Saya ingin saudara yuk gaul dengan siapapun. Lihat di beton. Saya nggak tahu ini wallpapernya ada betonnya atau GLC. Beton enggak? Saya yakin itu beton. Maksud dia apa betonnya? Isi beton apa? Pasir, lagi semen, air, besi, batu. Semen dibuat
dengan teknologi yang tinggi biaya mahal. Pasir diambil dari dasar sungai yang rendah. Semen gaul dengan pasir melekat, ya sudah batuhum bado, satu kekuatan yang utuh. Kalau semen mengatakan nggak mau, saya nggak mau lengket sama pasir rendah, tidak akan jadi betul. Ini konsep hidup. Saudara, kalau di sini nggak mau gaul dengan OB, rugi gedung ini siapa yang mau bersihin? Kata OB, gua nggak mau gaul dengan direktur, itu siapa yang gaji? Semuanya nggak ada yang gaul. Akhirnya direktur gaya sendirian, nggak punya karyawan, kan lucu. Bapak dari mana? Saya direktur di punya karyawan berapa Pak? Nggak punya. Oh, direktur dari mana? Nih, banggakan hidup, ya. Jangan hidup ini bangga karena sesuatu duniawi saja. Terakhir, mati lagi nih. Alhamdulillah. Udah, apa orang terakhir mungkin udah harus beres. Terakhir ini ada anekdot aja. Terakhir di bulan Ramadan jaga jangan ada barang makanan haram masuk ke dalam tubuh ini. Ya, saudara harus paham. Ada cerita begini, si Pak Haji mau makan. Ini maaf, jangan tersinggung ya yang jadi Pak Haji. Makan buka saum. Begitu lihat, dia nggak lihat itu Chinese food, makanan Cina. Masuk ke Haji, assalamualaikum. Untuk pelayannya orang Sunda, waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Makanlah, masuk ke warung. Mau apa? Mana nasi? Kasih piring, kasih nasi. Ini apa nih? Mie. Jangan Pak Haji. Kenapa? Haram. Haram kenapa? Minyaknya, minyak babi. Terus saya makan apa? Ada yang lain Pak Haji. Ini apa? Puyungan. Jangan juga Pak Haji. Kenapa? Haram. Minyaknya, minyak babi. Terus saya makan apa? Cari aja Pak Haji. Ini apa nih? Ini daging babi Pak Haji. Minyaknya bimoli. Nah ini aja. Pak Haji pikir minyaknya yang haram. Jangan campur adukan halal dan haram ya. Saudara paham itu insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, alhamdulillah. Ini kelewatan waktu tadi. Bapak dan Ibu mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mari kita bangkitkan semangat kita untuk terus tumbuh menjadi manusia-manusia yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang berkarya bukan karena dunia saja, tapi mari berkarya karena Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang dilakukan oleh kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna insya Allah. Ada pertanyaan silakan? Tidak ada, alhamdulillah ya. Silakan layangkan pertanyaan saudara, insya Allah saya jawab sesuai dengan pulsa yang tersedia di 0812 109 45678. Itu nomor Telkomsel. Terima kasih Pak. 0812 109 45678 nomor Telkomsel Kang Dadang. Kang Dadang atau mau di BB 224 F1 Delta Alpha 7 atau nomor rekening 0926123 BCA ya. Lebih hemat. Iya. Lebih hemat dari rekening. 0812 Opin BB 224 F1 Delta Alpha 7. F1 F orang Sunda saya tidak bisa nyebut F. Itu fitnah ya. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa nyebut F? Kata nama fitnah gitu ya. F1 Delta Alpha 7 DA 7 0812 109 45678 atau di tim BB 224 F1 Delta Alpha 7. Demikian, terima kasih, mohon maaf, dan kita berjumpa lagi insya Allah di tanggal berapa? Ada jadwal bahasa itu? Tanggal 9 Agustus mengikis penyakit hati dari dengki ya. Mengikis penyakit dengki. Demikian, terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.